Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar, yaitu tentang perubahan atau mati. Tentunya kita ingin berubah, dan kita tahu perubahan itu harus dihadapi walaupun seringkali sulit dan tidak masuk akal kita. Nah, yang saat ini yang perlu berubah adalah di dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership itu sebenarnya berhubungan dengan pengaruh. Di dalam perubahan yang begitu cepat, ternyata juga kepemimpinan ikut berubah. Otoritas atau wewenang mengalami perubahan. Dari wewenang atau otoritas yang berdasarkan jabatan berubah menjadi wewenang yang berdasarkan nilai-nilai moralitas atau nilai-nilai moral. Nah, mengenai otoritas atau pengaruh atau wewenang, ternyata ada berbagai macam hal. Orang memiliki wewenang itu di dalam berbagai aspek. Misalnya, orang yang secara alami memang dia leader, berarti leader yang secara alami. Lalu ada lagi wewenang yang karena jabatan. Nah, ini sebenarnya level yang rendah. Karena pengaruh dia, otoritas dia hanya berdasarkan atribut atau jabatan. Ada juga otoritas karena pengetahuan. Karena dia memiliki pengetahuan yang lebih banyak sehingga dia punya pengaruh yang lebih dari yang lain. Lalu ada juga situasional karena situasi tertentu. Saya kemarin baru melihat tayangan film Mulan, kisah legenda dari negeri Tiongkok, di mana karena situasi yang gak mendukung, dia harus menggantikan peran ayahnya sebagai prajurit. Lalu ada juga karena relasi. Karena dia punya relasi mungkin dengan otoritas tertinggi sehingga dia punya pengaruh di situ. Ada juga karena kedekatan. Ini tadi berhubungan ya. Karena otoritas karena kedekatan. Lalu yang ada karena kesuksesan. Di mana orang berpengaruh karena dia telah mengalami kesuksesan di dalam kehidupannya. Dan ada orang yang mau mengikuti dia. Lalu ada juga pembimbingan. Dibimbing ya, di mentor, dibimbing. Lalu ada lagi senioritas. Senioritas ini biasanya berlaku misalnya di negara-negara timur, di sini, misalnya di kita. Karena dia tua-tua, karena dia sesepuh, maka dia punya pengaruh. Tetapi di antara semua otoritas, di antara semua wewenang, di antara semua pengaruh itu, yang paling tinggi adalah pengaruh moral, otoritas moral atau wewenang moral. Nah, mengenai wewenang moral ini memang definisinya tidak mudah ya. Banyak hal. Misalnya salah seorang mengatakan bahwa wewenang moral adalah, pengaruh moral adalah kapasitas untuk meyakinkan orang lain tentang bagaimana dunia ini seharusnya berjalan. Ada yang seperti itu. Ada juga Kevin Sutter dari guru besar Harvard Business School. Dia ngomong bahwa pengaruh moral atau otoritas moral tidak mudah didefinisikan secara tepat. Tetapi sama seperti banyak hal lainnya, Anda mengenalinya ketika melihatnya, terutama ketika Anda tidak melihatnya. Kurangnya wewenang moral, otoritas moral dalam diri para pemimpin menimbulkan ketidakpercayaan, memunculkan sinisme, dan mematikan inisiatif seluruh organisasi. Seiring waktu, lemahnya wewenang moral dalam kepemimpinan bisa berakibat fatal bagi sebuah perusahaan dan juga bagi sebuah negara.
Nah, jadi apa sih wewenang moral itu? Apakah wewenang moral itu kita bayangkan sesuatu yang besar, yang hebat, misalnya seperti tokoh inspiratif Nelson Mandela, Mother Teresa? Enggak sih. Sebenarnya wewenang moral itu seperti ini. Otoritas moral atau pengaruh moral itu adalah pengakuan atas pengaruh kepemimpinan kita dalam konteks sebagai agen perubahan, misalnya kita, yang lebih didasarkan pada siapa dirinya ketimbang daripada jabatannya. Ya, pengaruh moral itu dicapai melalui kehidupan yang autentik, yang membangun kepercayaan serta didukung upaya-upaya kepemimpinan yang berhasil. Nah, pengaruh moral itu diperoleh melalui konsistensi seumur hidup. Para pemimpin bisa berupaya memiliki pengaruh moral melalui cara mereka dengan apa? Menjalani hidup. Tetapi ini yang menarik. Hanya orang lain yang bisa memberikan wewenang moral itu kepada mereka. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Otoritas moral itu benar-benar itu level pengaruh, apalagi dalam konteks sebagai agen perubahan, itu yang tertinggi. Dan orang yang harus mengakuinya bukan kita. Dan itu berasal dari mana? Moralitas itu berasal dari kepemilikan nilai-nilai kita yang baik. Moralitas itu adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah kepada orang lain. Dan moralitas itu menginspirasi orang-orang. Ya, moralitas itu juga dapat membuat atau membantu pola pengambilan keputusan sehingga keputusan kita jadi tepat. Dan itu sebenarnya moralitas itu adalah menandai bahwa hidup kita selaras antara perkataan dan perbuatan. Dan kita tahu saat kita berhadapan atau orang yang memiliki otoritas moral, itu kita ingin mengikutinya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti saya bacakan lagi dari Chuck Olson, dari pengarang buku Four Ways to Build Moral Authority. Dia bilang orang-orang mengikuti sosok bukan jabatan. Kartu nama Anda mungkin menyebut Anda seorang pemimpin dan penanggung jawab. Tetapi saldo rekening otoritas moral Anda nyaris habis. Anda terpaksa mengandalkan faktor ekstrintik, faktor luar ya, untuk mengumpulkan pengikut. Keahlian, harta, kepribadian, pendidikan, atau pencapaian tidak dapat menggantikan ketiadaan daripada otoritas moral. Imbalan dan gaji adalah faktor penting yang diperlukan untuk melibatkan orang-orang dalam proyek. Tetapi otoritas moral adalah faktor penting yang diperlukan untuk melibatkan orang-orang dalam pergerakan. Andy Stanley dalam bukunya Next Generation Leader menyatakan jabatan Anda mendorong orang-orang di organisasi untuk membantu Anda. Tetapi wewenang moral, pengaruh moral, otoritas moral kitalah yang akan menginspirasikan mereka, memberi jiwa mereka kepada Anda. Jadi otoritas moral, pengaruh moral adalah mutlak untuk mengubah sesuatu menjadi maksimal, termasuk perubahan. Dan kita tahu
nilai-nilai moralitas lah yang membawa orang-orang ke tingkat yang lebih tinggi. Dan otoritas moral itu menginspirasi, tetapi juga sekaligus logis dan kredibel. Dan kita tahu otoritas moral akan menjadikan para pemimpin, para agen perubahan menjadi lebih baik karena mereka ingin berhasrat lebih baik dan lebih baik. Selain itu, otoritas moral juga akan membantu potensi tim memiliki rasa hormat terhadap pemimpinnya dan hasrat anggota-anggota tim untuk mencontoh dan meneladani pemimpin. Salam perubahan, salam berpengaruh di dalam aspek moralitas. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.